Nah, pagi ini saya akan sharing dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 saudara ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8 kita akan sama-sama membaca ayat ini saudara ya. 1 Yohanes 4 ayat 8 kita sama-sama baca 1, 2, dan 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Yang saya mau sampaikan sama saudara dari ayat ini bahwa sebab Allah itu adalah kasih. Saya tertarik, saya diberkati dengan kata ini. Sebab itu firman Allah pagi ini saya ambil judulnya, temanya dari ayat ini. Bahwa Allah itu adalah kasih. Sebab Allah adalah kasih. Kasih itu merupakan identitasnya Allah kalau Anda tahu. Jadi kita gak bisa berkata, oh jadi Allah itu mempunyai kasih ya. Oh jadi Allah itu memiliki kasih. Bukan itu maksudnya. Kita tahu Allah memiliki kasih, tapi pengertian bahwa Allah adalah kasih itu jangan disempitkan. Oh Allah punya kasih. Bukan itu. Bukan Allah memiliki kasih, bukan Allah mempunyai kasih. Tapi kasih itu memang adalah Allah. Kasih itu adalah identitasnya Allah. Untuk menggambarkan ini, saya kasih gambaran gini saudara ya. Anda mempunyai uang. Uang di tangan saudara banyak. Uang yang di rekening bank saudara banyak. Anda mempunyai uang. Anda memiliki uang. Tapi setiap hari ada kebutuhan, ada pengeluaran. Otomatis uang saudara ikut keluar. Saya mau tanya, kalau terus pengeluaran uang saudara terus beli ini, beli itu, terus pengeluaran. Saya mau tanya, uang saudara bisa habis apa tidak? Bisa habis dong. Karena uang yang Anda miliki di tangan saudara, di rekening bank saudara, terus keluar, terus Anda belanjakan. Uang yang Anda punya lama-lama habis. Makanya saya tidak sepakat kalau Anda katakan, oh Allah mempunyai kasih. Bukan sebatas itu, jangan dikecilkan dong maknanya. Jangan disempitkan artinya. Sekedar oh Allah memiliki kasih. Saya tahu. Tapi bukan itu esensinya. Itu kan sama dengan Anda mempunyai uang. Kalau uang terus dikeluarkan, ya habis uang saudara. Apakah Anda berpikir bahwa kalau Allah mempunyai kasih, kasihnya Allah itu habis? Enggak kan. Makanya Allah adalah kasih. Itu bukan sekedar dia memiliki dan mempunyai kasih. Tapi kasih itu adalah identitasnya Allah. Allah itu, yaitu dia kasih. Sama dengan gini. Kalau kita punya uang, kita memiliki uang di tangan kita, itu bisa habis karena kita belanjakan. Tapi kalau kita adalah uang itu sendiri. Perhatikan kata-kata saya. Kalau kita adalah uang itu sendiri, masa uang bisa habis? Kita bisa habis? Nggak bisa dong. Karena kita uang, ini kan cuma gambaran. Seperti itulah Tuhan. Dia itu adalah kasih itu sendiri. Makanya kasihnya bersifat kekal. Kasihnya nggak pernah bisa habis kepada kita. Kasihnya tanpa batas akhir. Nggak ada akhirnya. Kasihnya diberikan kepada kita. Sebutlah pengajaran firman yang saya bagikan sama saudara ini. Berita firman Prapaskah. Sebelum Jumat Agung, sebelum Paskah, saya akan mulai beritakan tentang pengorbanan Kristus, tentang kasihnya kepada kita. Karena Jumat depan ini kita sudah merayakan masa raya besar dalam kekristenan kita. Memperingati Jumat Agung kematian Tuhan dan minggunya Paskah kebangkitannya. Saya mau landasi saudara dari mulai hari ini dan besok sampai Jumat, sampai Minggu tentang berita-berita tentang Paskah. Sekarang ini prapaskanya, prakematiannya. Allah itu kasih loh. Nah, ketika bicara kasih yang tanpa batas, yang tanpa akhir, kasih itulah yang diberikan kepada kita. Tapi kadang kita ini anak-anak Tuhan gak merasa bahwa kita dikasih Tuhan. Ini problem besar loh. Kadang kita itu merasa gak layak dikasih Tuhan. Ini masalah besar loh. Setan memang maunya begitu. Kita dibuat gak sadar, gak merasa bahwa Tuhan mengasihi kita. Padahal 1 Yohanes 4 ayat 8 katakan Allah itu adalah kasih adanya dan kasihnya diberikan kepada kita. Siapa yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Saya percaya setiap kita kenal sama Tuhan. Orang yang gak kenal Tuhan gak ngerti kasihnya Tuhan. Coba Anda lihat ini, Malaki pasal 1 ayat yang kedua.
Ini ayat yang saya sering sodorkan sama saudara kalau Anda masih ingat. Tapi ini penting. Saya dapat pewahyuan berkata tentang kasih Allah itu banyak di sini, saudara ya. Maliaki pasal 1 ayat kedua, saya baca ayat ini, tolong Anda perhatikan baik-baik kalimatnya. Dikatakan, aku mengasihi kamu. Ini umat Israel pada zaman Nabi Maliaki. Ini aneh bin ajaib gitu kira-kira, saudara ya. Tuhan berkata, berfirman begini, Tuhan dengan hati yang terbuka, Tuhan itu curhat. Tuhan membuka hatinya terus terang kepada anak-anaknya, terus terang kepada umatnya, sampai melepaskan satu statement. Tuhan berkata begini, Allah berkata begini, aku mengasihi kamu kepada umat Allah. Perhatikan firman Tuhan, Tuhan yang berkata, tetapi lihat ini aneh sekali. Kamu berkata, umat Israel berkata, umat pilihan kesayangannya berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Aneh kan? Tuhan udah terang-terangan mencurahkan isi hatinya. Tidak malu-malu Tuhan curahkan statementnya berkata, aku ini mengasihi kamu. Tetapi aneh sekali umatnya berkata, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Sampai Tuhan berkata, bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikian firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub. Tuhan mengasihi, tapi umat Israel tidak merasa sedang dikasihi oleh Tuhan. Ini problem. Dan ini pernah terjadi, saya ulang. Ini pernah terjadi pada umat Tuhan pada zamannya Nabi Maleaki. Tuhan mengasihi, tapi mereka berkata, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Dengan kata lain, umat Allah memang sedang tidak merasakan bahwa Tuhan sedang mengasihi mereka. Padahal Tuhan sedang mencurahkan kasihnya. Aku ini cinta sama kamu, aku mengasihi kamu. Umatnya gak merasa sedang dikasih sama Tuhan. Aneh. Perhatikan kata-kata Tuhan di Maleaki pasal 1 ayat 2. Saya ulang, akunya Tuhan, huruf besar, mengasihi kamu. Saudara, kasih Tuhan itu bersifat kekal. Kasih Tuhan beda sama kasih manusia. Kasih Tuhan itu kekal. Kekal itu kalau dalam bahasa Ibraninya olam. Olam itu artinya tidak ada batas akhirnya. Ya, jadi Tuhan mengasihi kita itu nggak ada batas akhir. Sampai kapanpun dia nggak pernah tarik kasihnya kepada kita sampai hari ini. Terlepas apapun masalah yang Anda hadapi, saya ingin berkata pada saudara, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengasihimu dengan kasih yang kekal. Ya, ada istilah ahafat olam. Kalau Anda coba ketik di Google kah, ketik di YouTube kah, itu pasti ada banyak kata ahafat olam. Itu lagu-lagu Israel, lagu-lagu Yahudi yang sangat terkenal. Anda boleh ketik sekali kalau Anda mau. Ahafat olam, itu banyak kata. Itu bicara kasihnya Allah yang kekal. Olam itu kekal, kasihnya yang dilepaskan, yang diberikan kepada kita, tidak ada akhirnya, tidak ada batasnya, kekal. Beda sama kasih manusia. Kasih Tuhan itu kekal, gak pernah berubah. Sampai kapanpun tidak ada batasnya kasihnya, gak bisa berubah. Bandingkan dengan kasih kita manusia, gampang berubah. Kasih suami itu bisa berubah loh sama istrinya. Meskipun di altar Tuhan berjanji, aku mencintai kamu sampai maut memisahkan kita berdua. Pret gitu saudara ya. Buktinya apa? Cerai. Sorry saya katakan keras saudara ya. Kasih suami bisa berubah sama istrinya. Kalau Anda tahu. Kasih istri pun bisa berubah sama suaminya. Istri minta cerai. Itu bukti kan bahwa cinta seseorang, suami istri bisa berubah. Bagaimana dengan anak-anak? Sama saja. Kasih anak kepada orang tua bisa berubah. Dari kecil dia berkata, aku sayang papa, aku sayang mama. Nanti kalau besar belum tentu ya. Karena kenyataannya ada banyak anak-anak zaman modern durhaka sama orang tuanya. Tidak cinta sama orang tuanya. Lebih cinta dengan keluarga barunya, orang tuanya dibuang sama dia. Itu durhaka Anda namanya. Saya boleh keras berkata kepada Anda, saya tidak ingin engkau yang namanya anak masih punya papa mama tapi kamu durhaka sama orang tuamu. Itu namanya cintamu berubah. Amit-amit saudara ya, orang Jawa katakan, jangan jadi anak seperti itu. Anak gak peduli sama orang tua, tapi itulah manusia. Tapi jangan kita menggenapi seperti itu maksud saya. Cinta manusia bisa berubah dengan sesamanya, cinta Tuhan tidak.
Ahava, olam. Itu kasihnya kekal. Ahava itu kasih yang bersifat kekal. Ahava itu gini ya. Saya pernah bilang begini, kalau Anda ke tour Holy Land, orang Eropa, orang Amerika, itu kalau ke Israel, salah satu tujuan utama mereka adalah pasti mandi di laut mati, dilulur dibalur sama lumpurnya laut mati. Itu hobinya mereka. Itu tujuan destinasi yang utama buat mereka salah satunya. Kenapa? Karena lumpur ahava, karena kasih itu dari kata ahava. Ternyata lumpur di laut mati itu namanya ahava. Itu pegel-pegel di badan hilang, encok-encok rematik sembuh. Rupanya ahava ini punya daya, punya kekuatan menyembuhkan sakit. Oh, saya percaya kasih Tuhan pun sama ya. Kasih yang olam, kasih ahava olam, kasihnya yang kekal, yang diberikan kepada kita. Itu pun punya kuasa menyembuhkan, menyehatkan kita. Sakit sembuh. Sakit mungkin Anda berkata, tapi saya sehat Pak, jasmaninya gak ada sakit. Ya mungkin pikiranmu lagi sakit, gak bisa tidur karena masalah. Dompetmu lagi sakit, iya kan? Keuanganmu lagi sakit, apalagi kerjaanmu lagi sakit. Hanya kasih Tuhan yang bisa menyembuhkan pekerjaanmu. Kasih Tuhan yang bisa memulihkan kesehatan keuanganmu. Kasih Tuhan itu tanpa batas dan gak pernah diambil sampai hari ini. Karena Allah adalah kasih. Problemnya seperti Maleakhi 1 ayat 2 pernah terjadi. Lihat gambar berikutnya, bahwa Tuhan itu sangat mengasihi anak-anaknya, mengasihi kita umatnya, tetapi banyak di antara kita yang tidak merasa ini problem, sedang dikasihi oleh Tuhan. Loh, ini masalah kan? Tuhan cinta sama kita, kitanya gak merasa dikasihi Tuhan. Setan senang ya maunya begitu saudara ya. Aku mengasihi kamu, kitanya berkata, dengan cara bagaimana Tuhan kau mengasihi kami? Masalah saya banyak, kesukaran saya banyak. Kok Tuhan bilang sayang, kok Tuhan bilang cinta sama saya? Ini problem loh, ini masalah dari banyak anak-anak Tuhan. Ya, sedang tidak merasa dikasih Tuhan. Tapi pagi ini saya harus berkata kepada saudara, Bapak Ibu Saudara, lewat firman Allah ini katakan bahwa Tuhan mencintai saudara. Tuhan mengasihi saudara. Stop untuk Anda berkata, tapi Tuhan ada cinta sama saya Pak, saya punya masalah Pak. Tetap saya mau katakan gak berubah. Terlepas dari kesulitanmu, penderitaanmu, kesukaran yang ada, firman katakan gak berubah. Aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Ahavat olam yang gak ada batas akhir diberikan kepada setiap kita. Kalau kita bicara Tuhan mengasihi kita, dari anak-anak kecil, dari mulai kecil maksud saya, dari mulai sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu, om tante kita di sekolah minggu mengatakan, anak-anak, adik-adik, Tuhan cinta sama kita semua. Tuhan sayang mengasihi kalian semua, amin, amin. Guru-guru sekolah minggu menceritakan sampai dia turun ke dunia lewat Natal, sampai dia mati. Itu bukti cintanya kepada kita. Dari anak sekolah minggu dari kecil tertanam itu sama kita. Kita ngerti Tuhan cinta sama kita. Tapi dengan proses bertumbuhnya waktu, dari gini loh, dari dalam hati kita yang dalam, yang paling dalam, istilahnya apa ya? Di alam bawah sadar kita itu antara percaya dan tidak. Itu problem loh. Di alam bawah sadar kita, dalam diri kita yang paling dalam, kita itu seperti berkata gini, apa benar sih Tuhan mengasihi saya? Padahal dari anak-anak loh ditanamkan, Tuhan cinta sama kita. Anda lihat gambar ini, banyak orang percaya, apa sih masalahnya? Masalahnya itu ini, banyak orang percaya di antara kita merasa tidak pantas dikasihi oleh Tuhan. Oh, ini problem, tidak pantas. Jadi dalam diri kita, di alam bawah sadar kita yang paling dalam, kita tuh seperti meragukan, apa iya sih dia mengasihi saya? Apa benar Tuhan cinta sama saya? Kalau Tuhan cinta sama saya, kok keluarga saya keadaan begini? Kok ekonomi saya, kerjaan saya kok masih ada masalah, kok gak beres-beres? Hanya karena gangguan-gangguan, kerikil-kerikil masalah. Hanya karena kesukaran-kesukaran yang kita alami, halangan proses kehidupan ini. Kita seringkali di dalam diri manusia kita yang dalam, di alam bawah sadar kita ragu loh, apa benar sih Tuhan mengasihi saya?
Bahkan ada di antara kita, karena kita merasa saya gak sempurna Pak, saya banyak kekurangan Pak. Lalu kita merasa saya gak pantas dikasih oleh Tuhan. Itu banyak orang yang seperti itu. Adakah di antara saudara yang meragukan itu? Meragukan gini, saya banyak kekurangan Pak. Saya rasanya gak pantas dikasih Tuhan. Saya berdoa firman Allah ini jadi jawaban ya buat saudara. Yang merasa nggak pantas, yang merasa apa benar sih Pak Tuhan mengasihi saya. Benar saya katakan, ya dan amin. Sebab Tuhan dengan segala keadaan kekurangan kita, Dia nggak pernah tarik kasihnya. Dia nggak pernah kurangi kasihnya dari hidup kita. Saya mau kasih tahu ya, dasar iman itu adalah kasih. Dasar pengharapan kita adalah kasih. Saya mau tanya sama saudara, saya mau sodorkan sama saudara. Imanmu bagaimana sekarang? Aku punya pengharapan. Iya Pak, punya pengharapan Pak. Saya punya mimpi, saya punya kerinduan. Nah, mimpimu, kerinduanmu, harapanmu, dasarnya itu adalah kasih. Anda percaya nggak Dia mengasihi saudara? Kau punya pengharapan, tapi bagaimana kau nggak percaya Dia mengasihi saudara? Bagaimana kau bisa ditolong sama Tuhan ya? Pantesan kita ragu, saya nggak pantas Pak dikasih Tuhan. Kalau Anda merasa nggak pantas dikasih sama Tuhan, bagaimana dengan pengharapan saudara bisa terkabul? Dasar pengharapan, dasar iman itu adalah kasih. Berangkatnya dari kasih, Tuhan mengasihi saya. Itu. Lalu bagaimana pengharapan? Saya pengen dipulihkan keluarga saya Pak, itu harapan kita. Saya pengen bisnis saya, kerjaan saya, ekonomi saya, keuangan saya di tahun 2023 diberkati Tuhan Pak. Bagus Anda punya harapan, saya juga punya harapan. Supaya gereja GSPDI Philadelphia Jombang yang tergembala saya gembalakan. Supaya pelayanan online YouTube channel GSPDI semakin diberkati. Semakin jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu harapan saya, itu kerinduan saya, itu mimpi saya saudara. Tapi bagaimana saya punya pengharapan tapi saya merasa gak pantas dikasih Tuhan. Saya merasa gini, apa iya sih Tuhan mengasihi saya? Padahal dasar pengharapan kita itu adalah kasih. Hari ini lewat firman Allah ini satu pewahyuan yang Tuhan singkapkan pada saya. Saya tahu, saya yakin Tuhan mengasihi saya. Tuhan mengasihi saudara. Kalau kita dasarnya langkah startnya adalah Tuhan mengasihi saya. Oh saya percaya pengharapanmu, mimpimu, kerinduanmu di tahun ini akan dikabulkan dan diberikan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Anda bisa mulai chatting katakan aku percaya pengharapan kerinduanku akan dikabulkan oleh Tuhan. Mari chatting sebagai bentuk aplikasi iman saudara. Aku percaya pengharapanku diberikan dikabulkan oleh Tuhan. Ingat dasarnya apa? Dasarnya adalah kasih. Jangan ragu sama kasih Tuhan. Jangan bilang lagi begini, apakah saya pantas dikasih Tuhan? Pantas. Memang Dia datang memberikan kasihnya kok. Untuk menggambarkan ini supaya lebih membumi melandas. Lihat kisah ini, saya tunjukkan kisah ini. Lukas pasal 5 ayat 12 sampai 13 tentang seorang yang kustanya sakit parah, penuh kusta. Lihat ayat ini saya baca ya. Pada suatu kali, Lukas 5 ayat 12 sampai 13 ya. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Parah kustanya, dari kepala, batok kepala sampai kaki penuh kusta, bentol-bentol putih semuanya. Parah kustanya, penuh dengan kusta. Ketika ia melihat Yesus orang yang penuh kusta ini, tersungkurlah ia dan memohon. Lihat doanya, lihat permohonan harapannya. Harapannya bagaimana? Lihat kayak kita ini, perhatikan. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Tuhan, jika Tuhan mau. Kenapa ya dia gak berkata, Tuhan, jika Tuhan bisa mentahirkan aku. Tapi dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau. Jadi artinya, orang ini percaya Tuhan pasti bisa menyembuhkan dia. Dia tidak meragukan kuasanya Tuhan. Dia tidak ragu tentang Tuhan itu bisa, tidak ada yang mustahil buat dia. Kayak kita kan, ini kita banget loh. Perhatikan kata-kata saya. Orang ini doanya kita banget. Kita gak pernah ragu kok sama kuasa Tuhan. Kita yakin Tuhan bisa bereskan masalah kita.
Sebesar apapun kesulitan kita, seberat apapun masalah kita, hutang-hutang, problem masalah, oh kita tahu, kita percaya Tuhan bisa tolong kita. Kuasanya sanggup memberikan jalan keluar dan membereskan beratnya masalah kita. Kita percaya itu, dia bisa. Tapi orang ini berkata, yang dia ragukan bukan kuasanya. Dia tidak ragu Tuhan bisa, tapi dia ragu gini, apa dia mau apa tidak ya? Ini kan kita kan. Tuhan, jika Tuhan mau, dia nggak berkata Tuhan, jika Tuhan bisa, tapi jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Yang dia ragukan gini, dia sih bisa tolong saya, kuasanya besar, tapi Yesus Tuhan ini mau atau tidak? Dalam diri kita yang paling dalam, dalam alam bawah sadar kita, kita suka ragu dengan apa? Dengan kasihnya. Apa iya sih Tuhan mengasihi saya? Saya kasih jawaban, ya dan amin. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Ya, dia bisa tolong saudara. Tidak usah ragu dengan kuasanya, tapi jangan juga ragu dengan kasihnya. Dia mengasihi kita. Kita suka ragu, apa dia mau ya pulihkan saya? Apa dia mau berkati keluarga saya? Apa dia mau memberkati ekonomi saya? Mau. Makanya Yesus berkata begini, lihat jawaban Yesus itu jadi jawaban buat kita semua. Yang ragu, Tuhan mau enggak ya pulihkan saya? Lihat jawabannya, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, dia ulurkan dulu tangannya dan berkata begini, aku mau. Aku mau, kata Tuhan. Jadilah engkau tahir seketika itu juga. Perhatikan, dia bisa lakukan itu. Lenyaplah, seketika itu lenyaplah penyakit kustanya. Itu putih yang bercak semuanya langsung hilang, seret jadi normal kayak kulit bayi. Dahsyat kuasa Tuhan, saudara ya. Saya suka bilang hari-hari ini saya suka dapat rema wahyuan dari Tuhan yang sukar bagi kita. Itu jadi mudah. Saya berharap Anda tangkap ini api dengan roh saudara. Kalau hari ini kau menghadapi masalah yang sukar sekali, yang berat sekali. Kalau kau merasakan kasihnya, harapanmu ada dalam kasih Tuhan. Yang sukar enggak mungkin, nanti tiba-tiba teng jadi mudah. Loh kok terlewati ya, kok beres ya. Kelihatannya sukar, kok jadi mudah. Itu Tuhan. Seperti batu kalahkan Goliat. Seperti laut terbelah jadi dua, mana bisa. Tapi sepertinya kayak normal ya. Kayak sesuatu yang alami. Itu Tuhan. Itu pekerjaan Tuhan. Total putihnya langsung hilang. Itu tidak mungkin. Anda tahu kan citra diri, gambar diri seorang sakit kusta. Kasihan dia. Tapi hari itu dia dipulihkan oleh Tuhan. Jadi hari ini saya mau berkata. Allah itu adalah kasih. Dia mengasihi kita. Bahkan saya pengen tunjukkan ini. Kasihnya Tuhan kepada kita itu seperti kasih di gambar ini loh. Pernahkah kita melihat yang namanya kekuatan cinta? Cinta itu punya kekuatan. Apa pendeta kekuatannya? Membutakan seseorang. Wes kayak udah kelihatan apa-apa. Mamanya, papanya, orang tuanya udah ingatin. Jangan sama itu. Dia tuh gini. Seluruh dunia sudah kasih tahu sama dia. Jangan jalan terus. Stop sampai di sini hubunganmu. Tapi kekuatan cinta itu membutakan seseorang. Makanya zaman dulu tahun 80-an. Ada yang umur 40 tahun ke atas, 50 tahunan lah. Anda pasti tahu lagu seorang yang lahir dari Jombang. Yang kemudian di Surabaya, Gombloh. Gombloh itu orang Jombang, saudara ya, lahir di Jombang. Gebiar pelangi indah, itu lagunya dia kan. Dia pernah nulis satu lagu yang agak lucu sih. Kalau cinta sudah melekat, tapi itu benar ya, itu cinta buta. Kalau cinta sudah melekat, dia katakan apa? Ngomong dah enak saya sore. Tahi kucing rasa coklat katanya. Mana ada kotoran kucing rasa coklat. Tapi itu kan cinta yang buta. Kalau cinta sudah melekat, tertutup semuanya. Ya kotoran dia bau. Kotoran mah gak enak. Tapi dia terima semuanya itu. Dia bilang rasa coklat. Gak ada kan kotoran rasa coklat. Tapi kalau cinta membutakan, seluruh dunia udah kasih tahu. Udah buta pokoknya jalan aja. Dan itu yang terjadi. Dan saya mau kasih tahu, kasih gambaran. Cintanya Tuhan kepada kita itu cinta buta. Tuhan cinta buta terhadap kita. Bagaimana tidak buta, saudara? Cintanya. Dia tahu ketika dia berkata, anakku, aku mengasihi kamu. Ketika dia berkata mengasihi kita dengan kasih ahafat olam, kasih yang kekal.
Itu dia praktekkan loh, bukan cuman rayuan gombal, I love you, aku sayang sama kamu. Dia buktikan cintanya, turun ke dunia. Itu cinta buta loh. Bagaimana tidak cinta buta Tuhan sama kita? Dia tinggalkan sorga yang mulia, dia tinggalkan tahtanya yang gemerlap, turun ke dunia. Dia tahu mesti menderita, lahir di kandang binatang, dan dia tahu nanti dia akan mati di kayu salib. Itu cinta buta loh. Semuanya diberikan. Yang paling menderita dia berani ambil risiko. Yang sulit siap dia lewati. Itu Tuhan. Itu Yesus. Saya cuma kasih gambaran sama saudara. Itu loh Bapak Ibu Saudara, cintanya Tuhan itu buta sama kita. Saya pilih kata ini supaya Anda sadar. Supaya pagi ini firman Allah, pengajaran ini jadi jawaban buat saudara. Dalam diri manusiamu yang paling dalam, di alam bawah sadaramu yang sering berkata, apa iya ya Tuhan mengasihi saya? Supaya Anda ngerti, dia mengasihi saudara dengan kasih yang buta. Dia terima kita apa adanya. Dia tahu kekurangan kita. Dia tahu gak bagusnya kita. Dia tahu jahatnya kita. Tapi dia gak berubah, dia mengasihi kita. Saya berkata ini bukan dalam rangka saya kompromi sama dosa. Dosa itu masalah besar buat Tuhan. Dosa yang kita buat itu melukai hati Tuhan. Tuhan gak suka, Tuhan benci dosa kita. Tapi Tuhan sayang sama kita. Tuhan mau selamatkan kita. Itu cinta buta. Sampai dia mau datang ke dunia untuk Anda dan saudara. Dosa, saya gak berkata kompromi sama dosa. Tuhan gak suka sama dosa kita. Itu masalah besar yang membuat kita tidak ditolong, yang membuat kita tidak dapat mujizat. Ya dosa yang jalan terus. Jadi anak Tuhan, dikasih Tuhan, dosa ya jalan terus. Bohong jalan terus. Kejahatan jalan terus. Itu melukai hati Tuhan. Apa kurang kasihnya sama kita yang kekal itu saudara ya. Cinta buta itu Anda catat saja ayatnya. Itu ada lihat 1 Korintus 13 ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan seterusnya. Anda foto saja, ada screenshot saja. Kemudian 1 Petrus pasal 4 ayat 8 dan seterusnya. Lihat gambar berikutnya, saya lewati ya supaya nyampe. Tuhan tahu semua kelemahan kita. Cinta buta itu kayak begitu ya. Udah dikasih sama seluruh dunia. Dia tuh gini loh, keluarga gini. Tapi cinta buta udah melekat saudara ya. Terus jalan. Tuhan itu tahu kelemahan kita. Kekurangan kita dia tahu. Dan dia adalah pribadi yang paling tahu siapa diri kita. Tetapi dia tetap mengasihi kita. Itu buta kan cintanya Tuhan sama kita. Gak peduli dia. Dan kadar kasihnya gak berubah. Tetap ahafat olam. Kasih yang kekal, gak pernah ditarik biarpun dia tahu kekurangan kita. Tapi jangan lupa, dia gak kompromi sama dosa loh. Saya gak sedang berkata itu. Jadi saya harap Anda mulai nangkap di sini ya benang merahnya. Dasar iman kita adalah kasih, dasar pengharapan kita adalah kasih. Dia kasihnya kasih buta loh sama kita, menerima kita apa adanya. Makanya ketika kita jadi Kristen, langkah start awal kita itu adalah dia mengasihi kita. Coba Anda lihat gambar ini. Ya cuplikan gambar ini, lihat. Agama ini penting, kata-kata ini menurut saya sangat penting bahkan. Ini membedakan Kristen dengan semua yang lain. Ini membedakan ajaran Injil kitab suci kita dengan semua kitab yang lain. Beda jauh, paradoks, kontras. Lihat ayat ini. Agama apapun menjadikan dikasihi Tuhan sebagai garis finish tujuan kehidupan dalam agama itu. Tetapi kekristenan membuatnya sebagai garis start. Langkah Kristen kita ya Tuhan mengasihi kita. Karena ketika kita berdosa Tuhan telah mati buat kita. Saya ulang, langkah kita pertama dalam Tuhan start kita mesti tahu Tuhan mengasihi kita dengan ahafat olam, dengan kasih yang kekal, cinta yang buta kepada kita. Jadi bukan tujuan dikasih. Kita doa pagi, perhatikan kata-kata saya baik-baik sekarang. Anda doa pagi sekarang tidak pernah bolong. Itu tujuan kita, bukan semakin dikasih sama Tuhan. Anda baca Alkitab tiap hari bukan supaya disayang oleh Tuhan. Anda ikut sama gereja kami GSPDI Philadelphia Jombang berpuasa. Saya tahu di antara saudara ribuan banyak jemaat online yang saya gembalakan. Banyak saudara berpuasa dengan kami. Kita doa puasa hari ini, hari ke-30. Bukan dalam rangka supaya Tuhan sayang sama saya Pak. Salah.
Supaya Tuhan semakin mengasihi saya, keliru besar, nol nilainya. Kita beribadah tiap minggu. Kita berdoa setiap hari. Kita menyembah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak makan, tidak minum, doa puasa. Kita baca Alkitab gak pernah bolong. Itu bukan supaya tujuan kita supaya Tuhan semakin mengasihi kita, salah. Tuhan sudah mengasihi saudara. Justru kalau ada tekun baca Alkitab, ada tekun doa puasa gak mau bolong. Kadang doa puasa gangguannya banyak. Seperti saya pendeta begini, ada kumpulan pendeta, nanti pun ada kumpulan pendeta. Setelah saya pulang, nanti saya mesti langsung berangkat, ada fellowship para pendeta. Dan biasanya setelah fellowship itu ada makan-makan. Udah gampang loh, orang Jawa bisa mokel, orang Jawa katakan Soraya. Tapi saya tetap bertahan. Ya saya kalau pelayanan keluar kota kan pasti ditawari makan. Ya kan kalau sekhotbah di gereja lain kan tawari makan. Tapi saya kan tahu berpuasa. Tapi itu kan saya, terserah Anda. Ya, puasa itu bukan menyiksa badan, lakukanlah dengan kerelaan. Ya, kalau Anda pun setengah hari karena terpaksa Anda mesti makan, ada acara tertentu, karena ada yang chatting sama saya hari Jumat Agung besok, jemaat kita ternyata sampai jauh-jauh ya, sampai luar pulau. Biasanya gereja aliran tertentu, saya nggak tahu aliran gereja apa ya, Jumat Agung setelah ibadah itu gerejanya ngadakan makan-makan. Ada yang tanya, Pak Pendeta, Pak Gembala saya online, boleh nggak nanti setelah saya lagi puasa, lalu setelah ibadah makan-makan sama jemaat yang lain? Saya katakan terserah, boleh-boleh saja. Puasa setengah hari silakan, kan puasa tidak memaksa, tapi tetap berpuasa kan setengah hari. Ya itu kan kerelaan hati saudara, Tuhan nggak pernah paksa kita berpuasa, silakan. Kalau Anda mengatakan, oh saya bertahan, ya silakan, bagus juga. Tapi saya mau ingatkan, puasa yang kita kerjakan tujuannya bukan supaya Tuhan semakin mengasihi kita. Loh, Tuhan udah memberikan kasih yang kekal, gak pernah dikurangin kok. Justru kalau kita berpuasa, kita baca Alkitab, kita taat lakukan perintah Tuhan, itu tandanya begini, kasihmu kepada Tuhan semakin bertambah. Anda menerima kasih, lalu ada kasihnya tumbuh. Anda makin hari makin cinta Tuhan. Tambah hari tambah cinta Tuhan. Buktinya apa tambah cinta Tuhan, tambah kasih Tuhan? Anda semakin tekun dalam doa pagi. Kalau Anda setia doa pagi, itu artinya hidupmu saudara semakin mengasihi Tuhan. Engkau semakin tekun dengar firman, itu berarti saudara semakin mengasihi Tuhan. Merasakan kasih Tuhan. Bukan dalam rangka supaya Tuhan sayang sama saya. Keliru. Tuhan sudah sayang sama saudara. Saya tidak ingin ada ragu bahwa Tuhan mengasihi hidupmu. Tuhan udah sayang. Jadi jangan berkata, apakah saya pantas dikasih Tuhan? Loh, cintanya buta kok, menerima kita apa adanya. Kalau kita doa pagi, kalau kita baca Alkitab, kita setia lewat online ibadah ini, saudara, itu tandanya kasihmu semakin bertumbuh dan bertambah. Bukan dalam rangka yang tadi, supaya dikasih Tuhan, sudah dikasih sama Tuhan. Makanya banyak orang percaya, orang Kristen, sedang kelelahan karena berjuang menjadi pribadi yang dikasihi Tuhan. Sudah dikasihi, tidak usah berjuang lagi. Oh lewat ini lewat itu mau ibadah supaya tujuannya dikasihi. Tujuan akhir kita bukan dikasihi. Langkah awal kita Tuhan sudah mengasihi kita. Saya masih bicara panjang hal, tapi satu saya kunci saja dengan ini lalu saya berdoa. Roma 5 ayat 8. Apa ada ayatnya itu Pak? Ada. Yang saya sampaikan selalu ada dasar ayat. Saya nggak mau lepas dari pengajaran firman. Saya baca ayat ini. Akan tetapi Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kapan dia berikan kasihnya kepada kita? Kapan dia tunjukkan dia rela mati dengan cinta butanya kepada kita? Ketika kita masih berdosa. Ini dia ayatnya. Masih berdosa, dia udah mengasihi kita. Makanya begitu kita percaya pada kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu justru start awal kekristenan kita. Kita merasakan kasih yang mula-mula itu. Sampai kita nangis. Kasih Tuhan beda ya. Mama papaku cinta sama aku. Tapi kasihnya Tuhan lebih indah dari cinta mama papaku. Begitu kita dengar aku mengasihi, langsung kita nangis. Langsung kita tergetar oleh cintanya Tuhan. Beda kan kekristenan. Saya berharap Anda bukan jadi orang yang sampai lelah, sampai capek
berjuang dikasih Tuhan. Dengan ini, dengan itu, Tuhan sudah mengasihimu. Tidak ada lagi stop yang berkata, apa saya pantas dikasihi? Apa benar Tuhan mengasihi? Saya mau katakan, apapun keadaanmu hari ini, dengar baik, dengar baik. Tuhan mengasihi saudara. Saudara layak terima mujizat. Engkau layak terima pertolongan. Engkau layak diberkati Tuhan tahun ini. Engkau layak terima keajaiban perkara yang besar. Karena Tuhan mengasihi kita. Sebelum saya tutup, sebelum saya berdoa bersaudara, silakan ada chatting sebagai bentuk iman menerima berkat firman Tuhan. Aku percaya Tuhan mengasihi hidupku. Katakan, aku percaya Tuhan Yesus mengasihi hidupku. Dengan keyakinan inilah yang membuat kita berkemenangan di tahun ini dalam kuasa Tuhan yang ajaib.